Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang namanya keren banget, pola palu Thor. Namanya aja udah kedengeran kuat kan? Nah, gimana ceritanya sebuah palu bisa jadi senjata andalan kita di pasar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gimana caranya sebuah palu bisa ngasih tahu kita kapan waktu yang pas buat beli? Kedengerannya agak aneh ya, tapi di dunia trading, palu ini bisa jadi sinyal beli yang benar-benar kuat. Pertanyaannya, gimana persisnya cara kerja dia? Jadi, pada dasarnya pola ini tuh sinyal buat nyerok bawah. Tahu kan momen krusial itu? Pas harga lagi di dasar-dasarnya. Tujuannya yaitu buat bantu kita nemulin potensi titik terendah sebelum pasar muter balik arah ke atas. Nah, yang bikin sinyal ini spesial, kekuatannya tuh bukan dari satu indikator aja. Justru sebaliknya, sinyal ini baru valid kalau ada kombinasi dari 3 kejadian di pasar yang muncul barengan. Dan ketiga hal inilah yang akan kita bongkar satu persatu. Oke, yuk kita bongkar anatominya. Biar benar-benar ngerti, kita harus lihat 3 bahan utama yang ngebentuk sinyal ini. Anggap aja kayak kita lagi nyusun puzzle nih. Bahan yang pertama namanya candle palu. Dan ya, namanya pas banget kan. Bentuknya tuh persis kayak palu. Ini sebetulnya lagi cerita. Para seller sempat nekan harga jatuh, tapi para buyer datang dengan kekuatan penuh. Dorong harganya naik lagi sebelum penutupan. Nah, ini tanda-tanda awal nih kalau kekuatan pasar mungkin akan berbalik. Berikutnya, kita butuh yang namanya level support kuat. Gampangnya, bayangin aja ini kayak lantai harga. Jadi ini tuh level psikologis di mana dari dulu para pembeli biasanya masuk dan bilang, udah cukup, harga nggak bakal lebih rendah dari ini. Ini semacam benteng pertahanan yang udah terbukti. Dan bahan pamungkasnya, volume tinggi. Ini bukan cuman volume naik dikit ya, kita ngomongin soal lonjakan volume yang signifikan banget. Ini jadi konfirmasi kalau banyak banget pemain pasar yang ikutan yang nunjukin keyakinan kuat kalau harga beneran bakal berbalik. Oke, ketiga kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, gimana cara nyatuinnya biar jadi sinyal yang valid? Yuk, kita lihat. Caranya tuh sistematis banget, kayak checklist. Pertama, cek temukan dulu lantai harganya atau level support yang kuat. Kedua, cek lagi, pas di level itu muncul nggak candle palu. Dan yang terakhir, yang paling penting, cek lagi, pastiin semuanya dikonfirmasi sama lonjakan form. Tiga-tiganya harus ada. Nah, ini aturan mainnya dan gak bisa ditawar. Ini bukan pilih salah satu. Ketiga-tiganya, palu, support, dan volume harus muncul barengan. Kalau satu aja nggak ada, ya udah, anggap aja sinyalnya nggak valid, batal. Nah, ini dia perbandingannya, biar makin jelas. Coba lihat yang di kiri, itu sinyal yang lemah. Mungkin ada candle palu, tapi posisinya salah atau volumenya sepi, nggak lengkap. Nah, sekarang lihat yang kanan, itu dia yang kita cari. Palunya sempurna, nongol pas di level support, dan dikonfirmasi sama volume yang meledak. Kelihatan banget kan bedanya antara yang cuma kebetulan sama yang beneran terkonfirmasi. Oke, jadi dari semua ini, apa sih inti atau aturan utama yang bisa kita pegang? Yuk kita rangkum biar gampang diingat. Dan ini dia aturannya, jelas dan lugas. Beli ketika candle palu terbentuk tepat di level support yang kuat dengan volume tinggi. Udah, itu aja. Nggak ada abu-abu, nggak perlu interpretasi lain. Aturannya sesimpel itu. Jadi, kalau mau disimpulkan dalam satu rumus sederhana, ini dia. Candle palu, ditambah level support yang kuat, ditambah volume tinggi sama dengan sinyal beli palu Thor. 3 serangkai yang jadi satu kesatuan kuat. Bisa mengenali pola ini aja udah jadi langkah awal yang keren banget sih. Tapi perlu diingat, dalam trading setiap sinyal itu cuma satu potongan dari cerita yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini udah keseluruhan ceritanya? Nah, itu pertanyaan buat Anda pikirin.